Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neni Aderia Kusumawati dengan NIM 206190051 dari kelas MPIB. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan, yang mana video ini mengenai bahan ajar akidah akhlak kelas 8 MTS mengenai materi mukjizat. Pengertian mukjizat. Mukjizat sendiri secara bahasa dari kata al-ijaz dari al-ajaza yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara terminologi, mukjizat sering didefinisikan oleh para ulama yaitu sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang mengandung tantangan namun tak ada yang bisa menandinginya, yang Allah tampakkan lewat para nabinya. Dengan demikian, sesuatu dapat dinamai dengan mukjizat bila memenuhi 4 syarat atau unsur. Yang pertama yaitu hal atau peristiwa luar biasa, atau baik dengan mengadakan yang tidak ada, atau meniadakan yang ada, atau mengubah yang ada. Yang kedua yaitu terjadi pada atau disampaikan oleh seseorang yang telah mengaku sebagai nabi. Yang ketiga yaitu mengandung tantangan atau untuk mendatangkan yang lebih luar biasa bagi yang meragukan kenabiannya, sehingga hal itu menjadi bukti dari kenabiannya. Sedangkan yang keempat yaitu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal diladeni. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam mukjizat. Mukjizat sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah, yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Yang pertama kita bahas mengenai mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah itu mukjizat yang terbatas, yang artinya mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya tongkat Nabi Musa yang dapat membelah lautan. Mukjizat itu dapat dilihat oleh panca indera. Contoh yang kedua yaitu Nabi Nuh dengan perahunya yang selamat dengan banjir. Macam-macam mukjizat yang kedua yaitu mukjizat akliyah, yang mana mukjizat tidak terbatas. Mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya Al-Quran. Keistimewaannya adalah mukjizat ini dapat berlaku sepanjang zaman bagi orang-orang yang berpikir. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mana keistimewaannya adalah isinya diakui sepanjang zaman. Poin yang ketiga yaitu poin mengenai mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Oke, di sini saya akan memberikan cuplikan video mengenai mukjizat yang Allah berikan kepada
Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan." Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi mungil nan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, "Siapa nama ayah bayi itu?" Akhirnya bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah," kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, ia dapat menciptakan burung dari tanah, dan mukjizat yang paling menakjubkan adalah ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang melihatnya saat itu menyebutnya sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh karena itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberikan hadiah yang besar jika ada orang yang membantu menangkap Nabi Isa. Maka pada akhirnya, Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwanya, Nabi Isa dibantu para sahabat, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lain. Suatu saat, salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda oleh hadiah dari kerajaan. Ia lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di goa. Dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Judas Iskariot yang berjalan paling depan, kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya, Judas Iskariotlah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihi salam yang sejak dari bayi sudah diberikan kepandaian sehingga sudah mampu berbicara dan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Maha suci Allah atas segala kehendak dan kuasanya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala,
lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah.
Tadi adalah salah satu cuplikan video mengenai mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Mungkin setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita akan lebih yakin bahwa mukjizat itu benar-benar ada. Selanjutnya saya di sini juga akan memberikan sedikit contoh mengenai mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Yang pertama yaitu mukjizat yang Nabi Nuh. Yang pertama yaitu Nabi Nuh diberikan mukjizat Allah berupa perahu sehingga beliau selamat dari banjir atas izin Allah. Contoh yang kedua yaitu Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah yang tidak bisa hangus saat dibakar api oleh pengikut Raja Namrud. Yang ketiga yaitu mukjizat Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diberikan mukjizat Allah berupa tongkat dapat berubah menjadi ular, sehingga ular tersebut dapat memakan habis ular-ular tukang sihir. Yang ketiga yaitu mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran, Isra Mi'raj, dan juga memancarkan air. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang tidak bisa tertandingi isinya dari segi bahasa dan juga kandungannya. Yang kedua tadi mukjizat Isra Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan Isra Mi'raj keluar angkasa atau Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam saja. Yang ketiga yaitu memancarkan air. Itu maksudnya jari-jari Nabi Muhammad dapat memancarkan air di saat pengikut-pengikut Nabi Muhammad merasa kehausan, sehingga setelah jari-jari Nabi Muhammad tadi memancarkan air, air tersebut dapat menghilangkan haus atau dahaganya para pengikutnya. Keempat yaitu kejadian luar biasa selain mukjizat. Selain mukjizat, ada pula kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kejadian luar biasa itu dibagi menjadi 3, yang mana yang pertama yaitu karomah, yang kedua yaitu maunah, sedangkan yang ketiga yaitu irhas. Yang pertama yaitu karomah. Karomah itu sendiri yaitu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang sangat tinggi ketaatannya kepada Allah. Biasanya orang tersebut disebut dengan wali Allah. Sebagai contoh, seorang wali dapat membuat sebuah tiang masjid dengan menggunakan sekumpulan tatal kayu. Yang kedua, kejadian luar biasa yang kedua yaitu maunah. Maunah itu sendiri merupakan kemampuan luar biasa yang diberikan kepada hamba yang beriman untuk mengatasi kesulitan yang melebihi dari batas kemampuannya. Contohnya orang yang selamat dari api. Kalau dipikir-pikir, orang dapat selamat dari api atau dibakar dari api itu sesuatu hal yang mustahil, tetapi hal itu bisa terjadi. Orang selamat dari api tersebut karena atas kehendak Allah. Itu merupakan kejadian luar biasa yang dinamai dengan maunah. Kejadian luar biasa yang ketiga yaitu irhas, yang mana kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada diri seseorang calon rasul ketika beliau belum menjadi atau diangkat menjadi rasul. Contohnya Nabi Isa yang dapat berbicara pada saat bayi untuk menjawab fitnah terhadap ibunya. Jadi irhas itu sendiri merupakan suatu kejadian istimewa yang Allah berikan kepada calon rasul. Yang kelima yaitu perbedaan dan juga persamaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan juga irhas.
Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perbedaan antara keempat kejadian luar biasa itu. Yang pertama yaitu mukjizat itu diberikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan karomah, maunah dan juga irhas itu diberikan selain kepada Nabi dan Rasul. Perbedaan yang kedua yaitu mukjizat itu untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, sedangkan karomah, maunah dan juga irhas itu untuk menolong atau melindungi mereka dari bahaya atau hal-hal yang lain. Selain perbedaan, ada juga persamaan antara mukjizat, maunah, karomah dan juga irhas. Persamaan yang pertama yaitu keempat-empatnya kejadian luar biasa itu terjadi atau datang atas kehendak dari Allah. Yang kedua yaitu merupakan kejadian yang luar biasa, yang sulit untuk diterima akal. Yang ketiga yaitu diberikan untuk mengatasi problem atau permasalahan dan menolong hambanya. Yang keempat yaitu kejadian-kejadiannya tidak dapat direncanakan dan tidak bisa dipelajari serta tidak bisa dikalahkan. Cukup sekian video bahan ajar yang saya buat, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.